keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purnama, NIM 120132092. Alamat tempat tinggal Desa Muarabotu, Kecamatan Petorukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Desa Muara Botung sudah ada sejak zaman Belanda. Konon, dulu bernama Pagaran Kandis. Pagaran merupakan kumpulan beberapa rumah tangga skala kecil dalam suatu wilayah, dan di tempat tersebut ada satu batang pohon asam kandis, sehingga wilayah ini disebut sebagai Pagaran Kandis. Pertama-tama, Pagaran Kandis dihuni oleh marga Lubis. Karena perkembangan marga Lubis yang kurang, maka marga Lubis mengundang marga Nasution dari Kuta Siantar Penyambungan. Marga Nasution mau pindah, asalkan marga Nasution diangkat sebagai raja. Marga Nasution pertama kali datang dan menetap di desa sebelah, yaitu Desa Botung. Beberapa puluh tahun kemudian, marga Nasution berkembang pesat, sehingga dari Desa Botung tersebut ada yang pindah dan menetap di suatu desa lagi yang disebut dengan Pagaran Dolok Natoras. Setelah itu, dari Pagaran Dolok Natoras pindah ke Pagaran Kandis. Tak lama kemudian, Pagaran Kandis makin ramai. Dari nama Pagaran kemudian berubah menjadi desa, dan setelah menjadi desa Pagaran Kandis, beralihlah nama menjadi Desa Muara Botung. Karena di tempat tersebut mengalir dua buah sungai, yaitu Sungai Aik Botung yang bermuara ke Sungai Batang Gadis. Nama tersebut diambil dari pertemuan dua sungai tadi, sehingga terciptalah desa dengan nama Muara Botung. Muara Botung sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah Mandailing. Itu terbukti dari bentuk kuburan yang menghadap matahari. Muara Botung dulu dipimpin oleh seorang raja, dan setelah Indonesia merdeka, raja dihapuskan. Desa dipimpin oleh seorang kepala kampung, dan kemudian berubah menjadi kepala desa. Desa Muara Botung tidak tahu pasti kapan berdirinya. Namun, dari cerita tetua dan tokoh masyarakat, Muara Botung pernah dipimpin oleh beberapa raja. Mayoritas penduduk desa Muara Botung bekerja sebagai petani. Wilayah yang luas dan air yang melimpah sangat menunjang pekerjaan masyarakat di desa tersebut. Selanjutnya, gordang sambilan merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari 9 buah gendang dengan ukuran yang relatif besar dan panjang, di mana kesembilan gendang tersebut mempunyai ukuran yang berurutan dari ukuran yang besar ke ukuran yang paling kecil. Gordang sambilan adalah warisan budaya milik asli masyarakat Mandailing Natal, Sumatera Utara. Instrumen ini merupakan alat musik tradisional yang tidak ada duanya dalam budaya bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Mandailing Natal, terutama pada zaman dahulu, gordang sambilan ini merupakan musik adat yang sakral dan sangat penting karena biasa digunakan untuk keperluan upacara adat. Selain itu, alat musik ini terbilang sangat unik dan melegenda karena menghasilkan alunan musik yang merdu dan indah. Pada zaman dahulu, sebelum Islam masuk, gordang sambilan memiliki fungsi untuk upacara memanggil roh nenek moyang. Upacara tersebut dinamakan Paturuan Sibaso, yang berarti memanggil roh untuk merasuki sebuah medium yang dinamakan Sibaso. Tujuan pemanggilan ini adalah untuk meminta pertolongan roh nenek moyang untuk mengatasi kesulitan yang sedang menimpa masyarakat, misalnya seperti ada wabah penyakit. Selain itu, gordang sambilan juga digunakan untuk upacara meminta hujan yang dinamakan Mangido Udan. Upacara ini dilakukan agar hujan turun sehingga dapat mengatasi kekeringan yang mengganggu aktivitas pertanian. Tidak hanya meminta hujan, namun juga untuk menghentikan hujan yang telah berlangsung secara terus-menerus yang sudah menimbulkan kerusakan. Gordang sambilan ini biasanya digunakan saat upacara perkawinan atau orja godang merkaroan bodi.
dan untuk upacara kematian atau orja Mambuluni. Jika memakai alat musik ini untuk kepentingan pribadi, maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan tradisional, yaitu Namora Natoras dan Raja sebagai kepala pemerintahan. Proses permohonan izin ini melalui suatu musyawarah adat yang disebut Markobar, adat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Namora Natoras dan Raja beserta pihak yang akan menyelenggarakan upacara tersebut. Selain harus mendapat izin dari Namora Natoras dan Raja, penggunaan gordang sambilan dalam upacara perkawinan dan upacara kematian juga harus menyembelih paling sedikit 1 ekor kerbau jantan dewasa yang sehat. Dan jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka gordang sambilan tidak boleh digunakan. Pada perkembangan di zaman sekarang, gordang sambilan tidak lagi hanya digunakan saat upacara adat saja, namun alat musik tradisional ini juga sudah menjadi instrumen musik kesenian tradisional Mandailing yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di luar konteks upacara adat Mandailing. Misalnya, untuk menyambut kedatangan tamu-tamu agung, perayaan-perayaan nasional, dan acara pembukaan berbagai upacara besar, serta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berbicara soal Hari Raya Idul Fitri, pada saat menyambut Hari Raya tersebut, ada sebuah tradisi tahunan yang digelar oleh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Mandailing Natal. Tradisi ini disebut dengan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan oleh masyarakat hingga kini. Dalam tradisi ini, masyarakat Mandailing Natal akan beramai-ramai menangkap ikan di sungai yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Tradisi ini sangat populer bahkan hingga ke daerah lain. Lubuk Larangan adalah sebuah kearifan lokal masyarakat. Lubuk Larangan ini merupakan sebuah wilayah yang berada di sungai yang disepakati oleh masyarakat bersama sebagai lembaga adat, di mana di tempat yang telah disepakati tersebut dilarang untuk mengambil ikan yang ada di dalamnya. Dalam tradisi ini, untuk panen di Lubuk Larangan, waktunya telah ditentukan bersama. Ada yang jangka waktunya selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang lebih. Kemudian panen dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat, baik tua maupun muda. Biasanya ada berbagai macam ikan yang bisa ditangkap di saat Lubuk Larangan, seperti ikan semah, ikan garing, ikan dalung, ikan belido, dan beberapa jenis ikan lainnya. Meski dilakukan secara bersama-sama, namun pelaksanaan panen pun ada aturan yang disepakati bersama. Masyarakat tidak ingin merusak alam yang telah mereka jaga tersebut. Masyarakat tidak boleh memanen lebih dari 2 lampu Petromax, tidak boleh menggunakan jala yang melebihi lebar sungai, serta tidak boleh menebarkan racun. Peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di Lubuk Larangan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Ikan ditangkap menggunakan peralatan tradisional seperti jaring yang berukuran 3 jari. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tidak tertangkap, sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Masyarakat juga menggunakan sampan untuk menangkap ikan, sehingga peralatan yang digunakan tersebut sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak akan memberikan dampak negatif pada sungai ataupun ikan-ikan yang ada. Ada hukum adat yang telah disepakati bila masyarakat melanggar aturan dalam tradisi ini. Masyarakat harus membayar denda adat berupa selemak manis atau mengganti dengan seekor kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah hukuman adat yang disebabkan oleh sumpah nenek moyang mereka yang dikenal dengan Wisa Kawin. Hukuman ini akan membuat masyarakat yang melanggar aturan akan terkena musibah sepanjang hidupnya. Lubuk Larangan memiliki fungsi yang sangat beragam, yaitu menjaga kelestarian hutan, air, tanah, serta melestarikan adat istiadat setempat. Tradisi ini pun dapat bernilai secara ekonomis dan menjadi perekat kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat setempat.
Thanks for watching guys.